Di sini saya meringkas setidaknya ada 7 poin yang penting yang harus diperhatikan ketika membeli prosesor ya. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Asdos Teknologi. Pada video kali ini akan membahas cara cepat mengetahui spesifikasi prosesor Intel. Di depan sini terdapat beberapa box dari prosesor Intel dengan bermacam-macam variannya. Yang pertama itu dari varian Pentium, kemudian Core i3, Core i5, dan Core i7. Sebenarnya masih ada di sini Celeron yang tertinggi Core i9, namun karena boxnya tidak ada, jadi hanya beberapa saja yang ditampilkan. Prosesor sendiri memiliki peranan penting dalam kinerja sebuah PC, apalagi teman-teman yang ingin merakit sebuah PC. Hal pertama yang diperhatikan sudah pasti prosesor agar dapat bekerja secara maksimal. Ketika teman-teman membeli sebuah prosesor baru, misalkan salah satu di antara ini, itu spesifikasinya ada di boxnya. Jadi semisal saya ambil Core i3. Core i3 serinya 6100 LGA 1151 untuk desktop prosesor. Nah, ini ada keterangan stiker labelnya ya. Untuk kecepatan, charge-nya, dan soketnya. Ada barcode, serial number, dan lainnya. Dan di sini juga ada isi dari box itu sendiri. Ini spesifikasi ringkasnya dari prosesor ini. Namun ketika teman-teman membeli sebuah prosesor batangan seperti ini, itu akan sulit mengetahui spesifikasi rincinya ya. Ini prosesor seri eVibrate generasi ketiga Pentium G2030, sedangkan yang ini Core i3 seri Haswell. Caranya silakan teman-teman simak videonya ya. Ini cara cepatnya. Cara cepat mengetahui spesifikasi prosesor Intel. Manfaat. Yang pertama, agar PC rakitan sesuai harapan pembelinya saat digunakan. Yang kedua, meminimalisir kejadian salah beli prosesor. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya bottleneck atau leher botol. Yang keempat, untuk investasi jangka panjang, sekitar 3-4 tahun ke depan. Tahapan yang pertama, ada sebuah prosesor yang akan dicek spesifikasinya. Yang kedua, ada koneksi internet untuk berselancar di dunia maya. Yang ketiga, catatan semisal pulpen atau pensil di kertas atau buku catatan. Video ini universal untuk semua prosesor Intel di semua varian. Simak videonya, insya Allah bermanfaat. Caranya teman-teman bisa buka Pramban atau browser, kemudian di dalam kotak pencarian bisa diketikkan. Ini sebagai contoh ketika teman-teman membeli prosesor Core i3 6100 batangan ya. Untuk mengetahui spesifikasinya bisa diketikkan seperti ini. Ini cara cepatnya. Core i3 6100, kemudian di belakangnya ditambahkan ARC Intel. Ini website resmi dari Intel. Jadi ketika teman-teman mengetikkan seperti ini, muncul yang paling pertama itu dari ARC Intel. Nah, pilih yang ini ya, yang bahasa Indonesia. Kalau sudah, kemudian buka di tab baru, tunggu sampai selesai. Ini ya, prosesor Intel Core i3 6100. Di sini saya meringkas setidaknya ada 7 poin yang penting yang harus diperhatikan ketika membeli prosesor ya. Untuk yang pertama, bisa lihat di sini, itu generasinya. Semakin muda generasinya, maka kinerjanya akan semakin baik. Bahkan bisa mengalahkan Core i7 pada generasi lawas seperti itu. Di dalam generasi, dia memuat yang namanya codename ya. Nah, codename dari Core i3 6100 adalah Skylake. Untuk mengidentifikasi prosesor Intel seri Core yang depannya Core itu sangat mudah ya.
Jadi bergantung pada angka depannya. Jadi kalau angka depannya 6, berarti ini generasi ke-6. Angka depannya 7, generasi ke-7. Angka depannya 10, maka ini generasi ke-10. Kemudian pada poin yang kedua, yang penting adalah jumlah inti atau jumlah core. Kemudian jumlah untaian atau jumlah thread. Di sini menggunakan core 2, kemudian thread-nya 4. Lanjut ke poin yang ketiga adalah kecepatan dari prosesor itu sendiri, di mana kecepatan Core i3 6100 adalah 3,7 GHz. Lanjut ke poin yang keempat adalah cache. Ini cache-nya 3 MB. Jadi semakin besar cache-nya maka akan semakin baik dan cocok untuk pekerjaan yang berat seperti editing video yang berat, kemudian game yang berat, dan lain sebagainya. Lanjut ke poin yang kelima adalah TDP-nya. TDP ini penting jika teman-teman ingin merakit sebuah PC yang hemat energi. Semakin kecil TDP-nya maka daya yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Pada Core i3 6100 ini menggunakan TDP 51 Watt. Kemudian lanjut ke poin ke-6. Poin ke-6 adalah jenis memori dan kecepatannya ya. Pada Core i3 6100 masih mendukung yang namanya DDR3, tapi DDR3L dengan 1,35 volt. Kemudian DDR4 pada kecepatan 1866 atau 2133. Dalam merakit PC, banyak orang yang tidak memperhatikan kecepatan RAM-nya ya pada prosesor. Maksudnya seperti ini, jika pada prosesor Core i3 6100 itu maksimal RAM pada DDR4 kecepatannya 2133, ketika dimasukkan DDR4 kecepatannya 2400, maka 2400 itu akan menurun menyesuaikan kepada kecepatan maksimal dari prosesor Core i3 6100 yaitu 2133, atau bahkan membeli RAM dengan kecepatan DDR4 3000 MHz, maka akan sangat terbuang banyak sekali ya, dari 2133 ke 3000 seperti itu. Yang ketujuh adalah ada atau tidaknya VGA iGPU-nya ya, atau grafis pada sebuah prosesor. Pada Core i3 6100 itu ada VGA iGPU-nya ya, menggunakan Intel HD Graphics 5300. Ini penting, jangan sampai ketika teman-teman membeli prosesor itu yang tidak ada grafis prosesor di dalam prosesornya ya. Jadi harus membutuhkan yang namanya kartu grafis eksternal. Untuk semuanya bisa dibaca sendiri. Sekian video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.